Rangkuman informasi tentang TNI Angkatan Laut dalam GoNavy Highlight edisi Jumat 20 Mei 2022. Dan inilah GoNavy Highlight selengkapnya. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Puspenerbal yang bersinergi dengan Tim Pengamanan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut atau Lanudal Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 3 miliar rupiah yang berawal dari pengamatan serta pendalaman intelijen. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Pelaut Heru Prasetyo saat menggelar konferensi pers di area keberangkatan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda mengungkapkan temuan dari penggagalan penyelundupan benih lobster dengan tujuan Singapura sebanyak 30.911 ekor dengan potensi kerugian negara sekitar 3 miliar rupiah. Lebih lanjut, Komandan Lanudal Juanda mengatakan tersangka berinisial ST beserta barang bukti 41 kantong BBL yang disembunyikan di dalam tas ransel dan koper tanpa dilengkapi dokumen resmi sesaat sebelum terbang menggunakan maskapai Scott Air TR263 tujuan Surabaya Singapura langsung disergap dan diamankan. Barang bukti tersebut kemudian diserah terimakan ke BKIPM Surabaya 1 untuk ditangani dan akan dilaksanakan proses hukum lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku oleh Bea Cukai Juanda terkait pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan. KM Sirimau yang mengalami kandas di perairan Adonara sejak Rabu siang 17 Mei sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akhirnya berhasil dilepas dari kandas setelah ditarik kapal Ganda Nusantara 14 dan KM Sabuk Nusantara dengan dipandu oleh kapal patroli keamanan laut atau Patkamla Sea Rider dari Pangkalan Angkatan Laut Maumere. Kapal yang dinakodai Hari Setiadi selanjutnya berlayar kembali ke pelabuhan Loweloba, Lembata dan saat ini dalam keadaan sandar di dermaga untuk dilaksanakan pengecekan kerusakan kapal lebih lanjut. Kandasnya KM Sirimau membuat Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babinpot Marlanal Maumere yang bertugas di Posal Lembata mengambil inisiatif cepat, yaitu melaporkan kepada Kakansar Maumere yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikirimkan KM Ganda Nusantara 14 oleh PT PLD Maumere dan tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di tempat kejadian. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menekankan jajarannya untuk lebih meningkatkan operasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama wilayah kelautan. Penekanan tersebut disampaikan saat kegiatan pengarahan rutin kepada para komandan satuan jajaran TNI Angkatan Laut serta para komandan KRI melalui video conference yang bertempat di Wisma Elang Laut Jakarta. Kasal menilai sangat penting melaksanakan peningkatan operasi di wilayah Laut NKRI karena rentan terhadap pelanggaran hukum, sehingga para komandan harus menguasai dan memahami area operasi masing-masing. Laksamana TNI Yudo Margono menekankan kepada para komandan satuan dan komandan KRI agar tidak boleh ragu dan takut saat mengambil keputusan jika terjadi pelanggaran di laut dalam wilayah yurisdiksi masing-masing. Dalam pengarahan tersebut, Kasal didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Amadi Heri Purwono juga menekankan berbagai hal termasuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi jajarannya dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut untuk memperhatikan keluarga. Hal itu disampaikannya saat acara olahraga bersama dengan seluruh personil Markas Besar Angkatan Laut di lapangan Trisila Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut, masih ada beberapa prajurit yang belum bisa mengatur waktu kerjanya dengan baik, sehingga harus sampai lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga waktu bertemu dengan keluarga menjadi berkurang. Berkaitan dengan hal tersebut, Kasal telah mengeluarkan aturan batas waktu bagi personil Mabesal yang berada di kantor hingga pukul 17.00. Setelah itu, pintu gerbang akan ditutup dan bagi personil yang keluar masuk melewati batas waktu tersebut harus melapor ke penjagaan. Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Rahmat Jayadi yang mewakili Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isturwanto menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan atas Pertahanan Prancis Kolonel Swegmey dan delegasi dari Institut Studi Tinggi Pertahanan Nasional Prancis IHNDN serta Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Haidani bertempat di VIP Room Nala Koarmada II Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Laksma TNI Rahmat Jayadi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas
ketersediaan waktunya untuk dapat berkunjung di Koarmada II, serta menyampaikan permohonan maaf karena Panglima Koarmada II berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun maksud dan tujuan kedatangannya yakni untuk membina kerjasama yang selama ini terjalin baik dengan Koarmada II, dan kunjungan kali ini merupakan kunjungan yang kedua semenjak tahun 2014 silam.